menjadi cahaya. Seorang pencari melakukan perjalanan ke sebuah desa yang jauh tempat tinggal seorang sufi yang terkenal akan kebijaksanaannya. Di desa itu, ia melihat sang sufi tinggal di dekat lereng gunung. Meskipun hari sudah gelap, si pencari berangkat mendaki gunung itu menuju cahaya terang, yang tentu saja di sanalah dia bisa menemui sang sufi. Ketika dia telah mencapai sumber cahaya tersebut, ia terkejut tidak melihat siapapun kecuali sebuah lampu kecil dan ngengat yang berterbangan di sekitarnya. Ketika matanya sudah terbiasa dengan kegelapan itu, ia melihat bayangan samar-samar tak jauh dari tempat itu. Si pencari kemudian menuju ke arah bayangan tersebut dan menemukan sang sufi sedang membaca dengan diterangi oleh sebatang lilin. "Mengapa Anda membaca di tempat yang remang-remang ini, sementara di sana ada tempat yang lebih terang?" tanya si pencari. "Seperti yang kau lihat," kata sang sufi, "di tempat yang terang itu penuh dengan ngengat. Sehingga aku memilih tempat yang tenang ini untuk mengkaji dengan cahaya lilinku sendiri." Nilai kebenaran dan relevansi. Pada suatu ketika, kebenaran pergi ke jalanan dengan bertelanjang bulat. Akibatnya, tidak ada orang-orang yang mengizinkannya untuk masuk ke dalam rumah mereka. Ketika orang-orang terlihat olehnya, mereka segera berbalik arah dan melarikan diri. Suatu hari, ketika kebenaran sedang berjalan dengan sedih dan tak tentu arah, dia bertemu dengan perumpamaan. Saat itu, perumpamaan mengenakan pakaian yang indah dengan warna yang cantik. Melihat kebenaran nampak sedih, lalu perumpamaan bertanya kepadanya, "Hai sahabat, apa yang telah membuatmu nampak sedih sekali?" Kebenaran menjawab dengan getir, "Ah saudaraku, segala sesuatu sedang buruk, buruk sekali. Aku sudah tua, tua sekali. Tidak ada seorang pun mau berkenalan denganku. Tidak ada orang yang mau melakukan sesuatu denganku." Mendengar hal itu, perumpamaan berkata, "Orang-orang pergi meninggalkanmu bukan karena kamu sudah tua. Aku juga sudah tua, sangat tua. Tetapi semakin tua aku, mereka semakin menyukaiku. Aku akan katakan rahasianya kepadamu. Orang-orang suka hal-hal yang menjijikan untuk sedikit dipercantik. Aku akan meminjamimu beberapa pakaian indahku, dan kamu akan melihat orang-orang yang sebelumnya menyingkirkanmu akan berbalik mengundangmu dan mereka akan merasa senang menjadi temanmu." Kebenaran menerima saran perumpamaan dan mengenakan pakaian-pakaian pinjaman. Dan sejak itu, kebenaran dan perumpamaan selalu berjalan bergandengan tangan. Berbicara tentang kebenaran mengingatkanku akan sebuah lukisan yang indah dan sebuah kisah yang sangat menarik. Lukisan berjudul Kalumni oleh Botticelli ini merupakan reproduksi karya seniman Yunani Apelles. Di dalam lukisan tersebut digambarkan, di sebelah kanan ada Raja Midas dengan telinganya yang besar sedang dibelai oleh ketidaktahuan dan kecurigaan. Sementara Fitnah cantik mendekat sambil membawa obor yang menyala-nyala dan menyeret rambut korbannya yang tidak bersalah yang berdoa memohon pertolongan ilahi. Fitnah diawali dengan iri hati yang berpakaian buruk yang tangannya telurur ke arah raja. Dua wanita yang mendampingi Fitnah adalah penipuan dan konspirasi. Di belakang mereka mengikuti pertobatan, mengenakan pakaian hitam berkabung dan melirik rasa malu
pada kebenaran yang telanjang yang terakhir mendekati. Kebenaran yang telanjang. Di desa kuno tempat kebenaran dan kepalsuan berada, kembar yang bersifat kontras, berdampingan. Kebenaran, tentram dan mulia dengan keutamaan yang tak terhitung. Kepalsuan liar dan tak terduga, sebuah kisah yang akan terungkap. Suatu hari yang menentukan, mereka pergi ke kolam renang umum untuk membersihkan jiwa mereka di mana hidup terasa begitu sejuk. Kebenaran menanggalkan pakaiannya dan menyisihkannya. Lalu ke dalam air dia melompat. Jiwanya terbuka lebar. Tetapi kepalsuan, nakal dan penuh penyamaran memanfaatkan kesempatan, rencana untuk berimprovisasi. Dia mengenakan pakaian kebenaran, menggunakan namanya, muncul dari air, bidak dalam permainannya. Dunia yang tertipu dengan ulah licik kepalsuan mengira dia sebagai kebenaran. Begitulah penilaian mereka. Sementara itu kebenaran yang malang, pakaiannya hilang. Saat mencari pakaiannya, merasa benar-benar dipermalukan. Dia muncul dari kolam dalam keadaan rentan dan telanjang. Diungkapkan kepada dunia sebuah kebenaran terbuka, tanpa kepura-puraan atau topeng untuk menyembunyikan esensinya. Dia berdiri di depan mereka tanpa segala kepura-puraan. Namun seiring berjalannya waktu, yang terjadi justru sebaliknya. Dunia mulai merasakan keaslian dan kemurniannya, karena dalam ketelanjangannya kebenaran memancarkan kekuatan. Kerentanannya bukti keluasan yang sebenarnya. Di sini kisah ironi dan persepsi yang salah, di mana kebenaran sebenarnya mengungkapkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa di dunia yang penuh kepalsuan dan penyamaran yang cerdik, keaslian bersinar paling terang, menarik perhatian semua orang. Jadi marilah kita menerima kebenaran tanpa segala kepura-puraan, karena kebenaran mempunyai kekuatan untuk merobohkan setiap pagar. Dalam ketelanjangannya, biarkan kejujuran yang menang, dan biarkan kebenaran yang telanjang menjadi cawan suci kita. Ketelanjangan menggambarkan kebenaran yang menampilkan kebenaran tanpa selubung, juga merupakan sebuah nostalgia mengingatkan kita akan keadaan manusia yang tidak bersalah sebelum kita terjatuh dari kebenaran dan tenggelam dalam rasa malu terhadap tubuh. Namun sebagaimana ketelanjangan menunjukkan kebenaran, demikian pula persembunyian sesungguhnya menunjukkan kepalsuan. Kisah tentang Adam dan Hawa saat setelah mata mereka berdua terbuka untuk memutuskan sendiri yang baik dan yang jahat, menggambarkan bahwa penipuan setan membuat manusia pertama kita meragukan kebaikan sejati dari tubuh mereka yang tidak berhias. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu telanjang? Pertanyaan retoris Tuhan muncul setelah sifat dosa menyembunyikan penampakan manusia yang sejati dan alami di bawah ikat pinggang palsu. Keindahan dan kemurnian dari kebenaran yang telanjang menjadi sarana rahmat untuk membawa kita kembali ke kebebasan dan keaslian. Kita tidak perlu bersembunyi di balik pakaian dan dekorasi, kedudukan dan harta benda, ketenaran dan kekayaan. Kita harus berani telanjang di hadapan Sang Pencipta. Baca, hidup yang jujur, tulus, dan apa adanya.